Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah online, kuliah metodologi penelitian keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun masalah penelitian dan menentukan tujuan penelitian. Bahasan yang pertama adalah definisi masalah penelitian. Kemudian sumber permasalahan dalam penelitian, kemudian cara memilih masalah penelitian, merumuskan masalah penelitian, kemudian tujuan penelitian. Baik, kita mulai terkait dengan apa itu masalah penelitian. Dalam arti definisinya bagaimana. Nah, masalah itu apa sih sebenarnya? Dalam penelitian, yang dikatakan dengan masalah penelitian itu adalah kesenjangan atau istilahnya gap antara kenyataan yang ada dengan teori atau perbedaan antara yang seharusnya ada dengan kenyataan yang ada atau juga perbedaan antara kenyataan dan harapan. Jadi gap itu antara sesuatu yang nyata, yang empiris, dengan kondisi yang sesungguhnya, yang seharusnya, atau teori yang ada. Gap itulah yang menjadi sebuah masalah. Sehingga masalah inilah yang nanti kita angkat dalam sebuah riset atau di dalam sebuah penelitian. Sehingga Anda harus melihat kondisi realnya, Anda juga harus tahu, lihat kira-kira harapan yang diharapkan apa. Kalau bicara tentang teori tadi, kalau teorinya ada jelas, kemudian ada sesuatu yang berbeda dengan teori, maka disitulah terjadi gap. Disitulah terjadi sebuah masalah penelitian. Sehingga kita lihat, bagaimana kita memahami makna dari sebuah masalah penelitian itu. Pokoknya paling gampang, jika terjadi masalah penelitian, jika terjadi sebuah gap, atau jika terjadi sebuah kesenjangan antara teori dan kenyataan, antara kenyataan dan harapan, antara yang seharusnya dan kenyataan, itulah yang bisa diambil bahwa itu sebuah sumber atau sebuah masalah penelitian. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui, mengidentifikasi masalah penelitian? Cara mengetahui masalah penelitian banyak sekali contohnya ini. Ini saya berikan contoh. Apakah ini sebuah masalah penelitian? Sekarang pertanyaannya, contohnya, apakah gizi kurang itu sebuah masalah? Kita lihat, apakah gizi kurang sebuah masalah di dalam penelitian keperawatan? Jawabannya ya, lihat, harapan dari angka pencapaian target gizi kurang itu harus berapa sih? Targetnya berapa persen? Misalkan di wilayah X, targetnya di bawah 80%, namun kenyataannya 10%, maka gizi kurang itu menjadi masalah penelitian di wilayah X. Karena apa? Kenyataannya 10, targetnya adalah 8%. Jadi gizi kurang itu bisa menjadi masalah X. Tapi belum tentu gizi kurang itu menjadi masalah di wilayah Y. Bisa saja di wilayah lain. Belum tentu, karena mungkin wilayah lain memiliki target yang berbeda. Itu jika masalah penelitian dikaitkan dengan masalah-masalah program. Tapi kalau dikaitkan dengan masalah teori, seharusnya seseorang itu ya tentu tidak boleh memiliki gizi yang kurang. Maka orang itu seharusnya sehat. Gizinya adalah gizi baik, tapi kenyataannya kurang. Nah, itu menjadi problem. Tapi bukan menjadi problem program. Problem penelitiannya bukan masalah program, tapi problem penelitiannya nanti adalah problem pada individu sebagai manusia. Itu contoh. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melakukan identifikasi masalah? Bisa saja dengan cara menggunakan pendekatan pohon masalah. Anda menyusun sebuah masalah utamanya apa, kemudian dari pohon masalah utamanya Anda mencari akar-akar penyebab dari masalah itu. Jadi Anda bikin masalah utamanya apa, kemudian Anda susun akar penyebabnya apa.
Nah, kan ketahuan nanti masalah utamanya apa, akar penyebabnya apa. Demikian juga Anda bisa mengidentifikasi masalah penelitian dengan menggunakan fishbone, nah tulang ikan. Jadi di dalam tulang ikan Anda akan mencari masalahnya, masalah pokok utamanya apa. Kemudian ada cabang-cabangnya pada rangkaian-rangkaian yang menjadi bagian dari kerangka-kerangka yang menjadi masalah utama, penyebabnya dan seterusnya. Di situ yang bisa menggunakan pendekatan fishbone. Yang paling penting adalah Anda ingin tahu masalah utama, ingin tahu akar penyebabnya, sehingga akan diketahui nanti kira-kira yang menjadi problem riset itu apa. Kemudian ada bisa menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu kan sama. Bagaimana kita menggunakan input, ada proses, ada output, atau outcome, kata gitu. Nah, kita lihat inputnya adalah sebagai faktor penyebab. Kan, kalau mau menjadi input sebagai faktor penyebab, problemnya apa? Proses apa yang menjadi terjadi? Outputnya adalah apa yang mau dihasilkan, yang mau didapat itu. Akan kita lihat. Jadi ini juga saling keterkaitan. Kalau kita menggunakan pendekatan sistem, biasanya risetnya rata-rata riset jika menggunakan kaitan padanannya adalah menggunakan dasar teori sistem. Itu sangat memudahkan untuk menjelaskan masalah. Jadi kalau bicara tentang masalah, bisa menjelaskan tentang akar penyebab di situ. Nah, kira-kira masalah tadi, sumber permasalahan dan penelitian itu dari mana saja? Maka kami mengharapkan sumber pertama adalah bacaan. Maka ketika bacaan, laporan penelitian, jurnal-jurnal penelitian itu adalah sumber permasalahan penelitian. Jadi kalau Anda semuanya bisa membaca, sering membaca jurnal, sering membaca laporan penelitian, maka ini adalah menjadi sumber bacaan, menjadi sumber permasalahan di dalam penelitian. Kemudian hasil diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. Anda ikut diskusi teman Anda, kemudian ikut conference, kemudian ikut seminar dan temu-temu ilmiah, itu akan mendapatkan mendapatkan sesuatu yang persoalan-persoalan di dalam penelitian itu banyak sekali. Karena disitulah tempat untuk para bertemunya pakar, para ilmuwan untuk melakukan korespondensi di dalam penelitian. Kemudian mungkin ada pernyataan pemegang otoritas, pemerintah, presiden, bupati, atau gubernur, dan seterusnya. Dia menyampaikan sebuah problem di dalam persoalan bangsanya, persoalan wilayah yang dipimpinnya, apakah dalam bidang kesehatan atau bidang-bidang yang lain. Nah, ketika dia menyampaikan statement pernyataan itu, berarti ada sebuah permasalahan yang bisa diangkat di dalam sebuah riset. Kemudian bisa Anda melakukan pengamatan sepintas. Anda bisa melihat, kondisi tadi. Pengamatan sepintas itu yang tadi, ketika kenyataan dan harapannya berbeda, antara kenyataan dengan seharusnya yang ada, antara kenyataan dengan teori. Nah, sesuatu yang Anda lihat sepintas tadi kok setiap berbeda, nah itu menjadi masalah penelitian. Kemudian pengalaman pribadi juga menjadi sebuah intuisi. Ini kadang-kadang juga menjadi sumber permasalahan penelitian. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara memilih masalah penelitian? Seandainya Anda sudah tahu mendapatkan masalah banyak, masalah-masalah penelitian banyak, kemudian list, kamu identifikasi, Anda identifikasi kira-kira. Nah, bagaimana cara memilih masalah di antara masalah yang lain? Yang pertama, yang Anda pilih adalah masalah itu harus visibilitas. Ada masalah itu harus bisa dipecahkan. Kedua, masalah memiliki data, metode yang jelas, instrumen, dan kondisi yang memungkinkan, tidak bertentangan dengan hukum. Jadi kalau masalah itu Anda sulit pecahkan, maka itu tidak visible, maka itu jangan diambil masalah penelitian itu. Kalau ada masalah, tapi datanya nggak jelas, maka sulit diambil datanya, maka itu juga tidak visible. Kemudian ada masalah, metodenya dalam penyelesaian itu nggak jelas, ya jangan diambil itu menjadi masalah penelitian. Intinya, masalah yang diteliti, yang mau diteliti adalah yang visible, bisa dipecahkan, mudah didapat, memiliki data, metodenya jelas, instrumen, kondisinya memungkinkan, tentu tidak bertentangan hukum. Kalau bertentangan Anda mengambil data, ya tentu tidak bisa diambil bahwa itu menjadi masalah penelitian. Yang kedua, masalah harus sesuai dengan kualifikasi. Ini yang kadang-kadang para mahasiswa ya ketika mau melakukan penelitian, masalah yang diambil tidak sesuai dengan kemampuan seorang peneliti. Apakah dari sisi dana, apakah dari sisi kemampuan pemahaman keilmuannya.
Nah, sehingga apa? Nanti akan menjadi problem di dalam penyelesaian masalah. Maka harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, itu cara memilih masalah. Seperti apa saja masalahnya? Menarik, mampu dijalankan, biaya murah dan terjangkau. Itu tadi yang kami contohkan di situ. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita merumuskan masalah. Nah, dalam bukunya Sugiono, kemudian kita kembangkan dalam buku karya saya, ada 3 rumusan masalah juga. Yang pertama adalah masalah deskriptif, rumusannya tentu variabelnya adalah mandiri. Tujuannya adalah mendeskripsikan masalah yang ingin dicapai. Jadi kalau sifatnya variabelnya itu hanya independen, ada mandiri, yang tujuannya adalah mendeskripsikan masalah yang ingin dicapai, maka itu termasuk di dalam rumusan masalah deskriptif. Contohnya, jika ingin meneliti tentang tingkat nyeri pada pasien skala 2 katakan itu, maka rumusannya bagaimana? Bagaimanakah tingkat nyeri pada skala 3? Ini adalah contoh. Contohnya studi kasus tingkat nyeri pada pasien skala 2 pada ibu dan seterusnya. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tingkat nyeri pada pasien skala 2? Kira-kira tingkat nyerinya bagaimana? Deskripsinya itu nanti adalah tingkatan nyeri itu bagaimana pada pasien skala 2. Itu contohnya begitu. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Apa itu? Komparatif itu membandingkan dengan sampel yang berbeda, kelompok yang berbeda. Jadi tujuan, kalau ada penelitian-penelitian yang sifatnya membandingkan dengan kelompok, dengan sampel yang berbeda, maka pastilah rumusan masalah itu nanti sifatnya komparatif. Contohnya, semua judul penelitiannya adalah perbedaan tingkat nyeri persalinan antara ibu primigravida dan multigravida. Ini Anda ingin bertujuan apa? Ingin membandingkan kira-kira tingkat nyerinya bagaimana? Nah, karena ingin membandingkan, maka termasuk masalah komparatif. Bagaimana cara menyusunnya? Di sini ada kalimat, adakah perbedaan? Nah, ini rumusan di situ. Nah, kalau di sini, kalau sebelumnya tadi kan, bagaimanakah? Jadi kalau tujuan bagaimanakah, tujuannya adalah mendeskripsikan tingkat nyeri, maka itu termasuk rumusan deskriptif. Variabelnya mandiri, siapa? Ya tingkat nyeri saja. Nah, berbeda dengan ini. Nah, berbeda dengan masalah komparatif. Ingin membandingkan siapa? Antara primi dan multi. Nah, di mana letaknya? Perbedaan. Ya, dibandingkan apa? Tingkat nyeri. Jadi, kalau ada ingin membandingkan masalah tingkat nyeri, masalah penelitian antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, maka itu termasuk kategori rumusan masalah komparatif. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin menghubungkan atau mencari sebab akibat. Biasanya ini sering dilakukan oleh para mahasiswa. Tujuannya, contohnya, ketika Anda ingin melakukan penelitian, ingin uji coba, ingin eksperimen, apakah judulnya katakanlah gini, pengaruh teknik relaksasi terhadap percepatan pembukaan skala 2. Kira-kira Anda ingin mengetahui, kira-kira ada pengaruhnya enggak sih teknik relaksasi terhadap pembukaan skala 2? Karena ingin membuktikan atau mencari sebab akibat. Nah, ingin menghubungkan, kira-kira sebabnya apa sih percepatan skala 2 ini? Oh, ternyata sebabnya karena teknik relaksasi. Nah, hubungan sebab akibat ini adalah termasuk kategori rumusan masalah asosiatif. Biasanya penelitian-penelitian yang menggunakan rumusan masalah asosiatif itu adalah penelitian dengan judul hubungan, pengaruh, efektivitas, kemudian hubungan, pengaruh, efektivitas itu termasuk dalam kategori masalah asosiatif. Sehingga rumusan masalahnya adalah di depannya adalah ada kalimat adakah. Adakah pengaruh teknik relaksasi terhadap percepatan pembukaan? Variabelnya ada 2. Variabel independennya adalah teknik relaksasi, variabel tergantungnya adalah percepatan pembukaan skala 2.
Kalau ini adalah sama-sama, yang dibandingkan adalah kelompok yang asuh komparatif. Jadi ada 3 rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, ada masalah komparatif, kemudian ada masalah asosiatif. Nah, nanti tergantung kepada Anda, kira-kira judulnya apa? Apakah hanya mendeskripsikan? Studi kasus itu yang mendeskripsikan. Kalau studi kasus yang sifatnya membandingkan, ya termasuk masalah komparatif. Kalau mengkaitkan, menghubungkan sebab akibat, ya termasuk masalah asosiatif. Baik, nah setelah kita membahas tentang rumusan masalah, selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Adalah kegiatan penelitian untuk menentukan arah dari rencana penelitian. Kira-kira arah penelitian itu bagaimana kegiatannya? Arahnya bagaimana? Ke arah mana? Nah, sehingga kami mencoba membahas atau kita coba lihat karakteristik dari tujuan penelitian. Apa saja? Tentu kalau bicara tentang tujuan harus relevan dengan rumusan masalah. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional. Jangan lupa, biasanya kata-kata yang digunakan di dalam tujuan penelitian itu adalah mengidentifikasi, mempelajari, menganalisis, membuktikan, mengembangkan, menguji, dan seterusnya. Nah, kata-kata kerja inilah yang sering digunakan di dalam penulisan tujuan penelitian. Sifatnya operasional karena langkah-langkah di dalam penelitian. Ingat, menentukan arah dari rencana penelitian. Kalau arah ditentukan, maka tujuan itu penelitian sebenarnya adalah langkah-langkah apa yang nanti dilakukan oleh seorang peneliti untuk menentukan arah dari rencana penelitian itu. Demikian bahasan materi kali ini terkait dengan menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk itu, mari kita tutup dalam pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.